Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat pimpinan rapat kita pada kali ini, Ibu Aulia Puspita Rosiani. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada tamu undangan kita, yaitu Ibu Hikmatun Nida selaku manajer keuangan. Ada juga Bapak Muhammad Ilham selaku manajer pemasaran, serta Bapak Muhammad Ramadio selaku manajer teknologi dan informasi. Pada acara rapat kali ini saya sangat bersyukur diberikan kesempatan sebagai moderator untuk menuntun acara ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Baiklah, tidak lupa juga saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dina Anggi Indriani, bisa dipanggil Ibu Dina atau Ibu Anggi. Selanjutnya tidak usah berlama-lama lagi untuk membuka rapat kita mengenai pembahasan laporan dari masing-masing manajer. Saya serahkan kepada pimpinan rapat kita, Ibu Aulia Puspita Rosiani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Dina Anggi atas pembukaannya pada kali ini. Sebelumnya di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada masing-masing manajer yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan rapat dalam laporan bulanan dari masing-masing manajer di perusahaan ini. Untuk itu, yang pertama-tama saya ingin mendengar dulu dari manajer keuangan apa saja sih keluh kesah atau kesimpulan-kesimpulan yang bisa direkap selama 1 bulan ini untuk bisa dilaporkan kepada saya agar nantinya saya bisa menanggapi atau memberikan respon kepada masing-masing manajer. Dipersilakan kepada keuangan terlebih dahulu. Selamat pagi, terima kasih saya telah diberikan kesempatan di sini dalam melaporkan administrasi keuangan perusahaan kita selama 1 bulan ini. Selama 1 bulan ini dan 1 bulan lalu kita mendapatkan hasil sebesar 50 juta dan pada bulan ini sebesar 60 juta. Dan perkiraan 1 bulan ini untuk kita hanya 23 juta, dan untuk hasil di bulan depan atau yang akan datang, apakah keuangan kita bisa semakin meningkat dengan baik untuk selanjutnya. Dan untuk itu izinkan saya memberi pertanyaan kepada Ibu Aulia. Baiklah, sebelumnya saya ingin menanggapi terlebih dulu tentang yang disampaikan Ibu Hikmatun Nida tentang administrasi keuangan di perusahaan kita. Dari yang saya dengar dan dari yang saya telaah dari Ibu tadi, bahwa perusahaan kita mengalami kenaikan jumlah keuntungan. Nah, dari situ saya sangat mengapresiasi sekali kepada kinerja Ibu serta jajaran karena sudah berusaha meningkatkan kualitas perusahaan kita dengan baik. Saya harap pun untuk kedepannya bisa berjalan dengan lancar serta efektif. Untuk pertanyaan bisa Ibu ajukan. Bagaimana agar keuangan di perusahaan kita bisa naik lebih drastis agar perusahaan kita semakin memiliki banyak keuntungan? Untuk dari saya, yang pertama kita harus mempunyai strategi di mana keuangan kita bisa meningkat atau memiliki hasil yang baik. Yang pertama tentunya kita harus mempunyai hal-hal yang perlu kita highlight, seperti mengelola keuangannya, terus tuh mengidentifikasi masing-masing dari penjualan, apakah penjualan itu sudah baik, dan misalkan perusahaan penjualan itu baik, kita perlu meningkatkan lagi harga-harga apa saja sih yang dari pesaing-pesaing lain. Misalkan di suatu toko ini harganya segini, kita segini, jadi kita bisa membalansakan antara satu sama lain agar tidak ada kesenjangan dalam suatu perusahaan, dan itu bisa meiringi kayak gitu, meiringi dari penaikan harga dan status. Yang kedua, bagaimana agar produk itu lebih banyak diminati oleh orang lain? Bagaimana cara agar produk kita itu bisa diminati orang lain? Dari pendapat saya sendiri, yang pertama kita harus memberikan pelayanan, terutamanya pelayanan kepada orang-orang yang akan membeli produk kita, untuk bisa lebih merasa kayak, oh kalau produk ini benar-benar
Wah, kayak gitu. Nah, jadi supaya yang pertama kinerja, yang kedua produknya harus benar-benar sesuai dengan yang kenyataan yang kita promosikan segala macam. Jadi agar orang itu tertarik dengan produk kita, yang paling utama adalah ya pelayanan lah. Ya. Nah, kembali. Untuk itu saya alihkan lagi yang kedua kepada manajer pemasaran Bapak Ilham. Silakan. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Mengenai laporan pemasaran, ada peningkatan dari bulan sebelumnya. Yang mana bulan sebelumnya penjualan produk kita hanya 75% dan di bulan ini produk kita ada peningkatan 15% menjadi 90%. Dan kita akan memasarkan produk yang lebih banyak dan pas untuk meningkatkan omset perusahaan kita agar lebih maju dan terus mengalami peningkatan. Mungkin itu saja laporan dari saya, Bu. Baik, saya akan menanggapi laporan dari Bapak Ilham selaku manajer pemasaran. Sebelumnya saya sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi kepada manajer pemasaran serta jajarannya karena sudah memberikan kinerja atau kualifikasi yang sangat semaksimal mungkin kepada perusahaan ini. Untuk itu, dari laporan-laporan Bapak yang Bapak sampaikan kepada saya tadi, saya mendengar ada penaikan sebesar 15%. Nah, itu menurut saya dalam 1 bulan sangatlah tidak wow kayak gitu. Nah, maksudnya sangatlah wow karena 15% itu termasuk banyak dalam 1 bulan. Banyak perusahaan-perusahaan lain yang meningkatkan kualifikasi, meningkatkan statistik daftar harga jajaran pemasarannya itu kayak kurang dari 15%, tapi kita dalam 1 bulan ini bisa menaikkan sebesar 15% dalam daftar penjualan. Untuk pada saat itu yang paling kita perhatikan dalam pemasaran ini kan pada saat ini banyak orang-orang di media sosial, tidak hanya secara langsung, tapi kita harus bisa juga mempunyai strategi di mana dalam industri 4.0 ini kita harus gerak cepat dalam mengambil hal segala macam kayak gitu. Jadi supaya perusahaan kita ini bisa lebih memasarkan produk-produk yang lebih bermanfaat dan lebih cepat kepada orang-orang penerimanya gitu. Untuk itu apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait, yaitu yang pertama, menurut Mbak Aulia, karya luar ada apa lagi yang harus kita pasarkan yang sedang tren-trennya dan yang sedang viral-viralnya pada saat ini? Untuk saya sendiri, kan di perusahaan kita belum memasarkan tentang serum. Jadi kemungkinan kita akan menambah produk baru dari perusahaan kita, yaitu serum, di mana serum nantinya akan saya minta tolong kepada para pemasaran untuk memasarkan serum-serum tersebut. Kemungkinan 2 bulan yang akan datang atau 1 bulan lagi. Yang kedua, berdasarkan laporan kami tadi, apakah ada saran atau masukan dari Bu Aulia untuk strategi apa yang kita terapkan dalam produk pemasaran? Dari saya tadi ada sedikit saya selingi di awal, bagaimana sih strategi kita memasarkan dalam suatu produk ini? Ya, yang pertama kita harus konsisten. Konsisten itu sangat perlu dalam setiap hal, karena apabila kita melakukan sesuatu yang tidak konsisten, maka itu tidak akan bertahan lama. Yang kedua, kita harus benar-benar ekstra dalam memasarkan suatu produk ini. Kita di sini kerja tim, bukan kerja sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi dalam satu antar sama lain, karena di dalam komunikasi itu penting. Yang keempat, di sini kita harus mendata setiap pengeluaran apa saja sih yang sudah dipasarkan, apa saja sih produk yang tidak terjual, apa saja sih produk yang sangat-sangat booming, yang sangat-sangat ditertariki orang-orang. Nah, dari situ kita bisa menelaah di setiap rekapannya. Jadi kita harus meningkatkan di mana, harus memperbaikinya di mana, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bapak Ilham. Ya, untuk itu saya akan mendengarkan laporan lagi dari manajer teknologi informasi kepada Bapak Ramadio, boleh? Selamat pagi, terima kasih telah diberikan kesempatan dalam melaporkan terkait teknologi dan informasi dari perusahaan kita. Yang ingin saya laporkan mengenai teknologi dari informasi produk ini adalah bagaimana agar produk bisa dapat diterima oleh semua kalangan dengan efektif dan efisien. Dengan maka semakin meningkatnya teknologi dan semakin meningkatnya seorang wanita ingin tampil. Belakangan ini saya pribadi sudah mengaplikasikan produk kita ke sosial media.
online shop, browser, dan iklan yang bisa dipajang dan disebarkan. Baiklah, saya akan menanggapi dari laporan Bapak Muhammad Rahmadio. Sebelumnya, ya tidak lupa lagi, saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Rahmadio selaku manajer pemasaran, sekaligus manajer teknologi dan informasi serta jajarannya karena sudah memaksimalkan kinerjanya selama 1 bulan ini. Tidak lupa, kan kita ini dihadapi dengan yang namanya teknologi informasi 4.0. Jadi di mana semua ini berhubungan dengan gadget, berhubungan dengan internet, berhubungan dengan media-media sosial. Tidak halnya semua orang pasti kurang dari 1 jam tidak mungkin tidak menggunakan handphone, tidak membuka browser internet. Nah, dari situ kita bisa mencari peluang seperti memberikan iklan-iklan di feed media sosial seperti di posan Instagram, Twitter, status-status kayak di status WA, status Instagram, terus itu kita juga bisa loh memasarkannya di YouTube kayak gitu. Nah, jadi untuk dari saya, saran atau tanggapan dari Bapak tadi sangat bagus karena sudah menyebarkan beberapa produk-produk kita di brosur katanya tadi, ya kan? Terus itu di internet. Nah, itu saya sangat bagus lah menurut saya. Dan untuk kedepannya, kalau menurut saya lebih ditingkatkan lagi kinerja dari masing-masing personilnya. Karena kan kita ini juga kembali lagi kerja tim, jadi harus saling kontrolisasi lah. Nah, untuk itu apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Muhammad Rahmadio? Ya, pertanyaan saya di sini adalah bagaimana informasi yang kita sebarluaskan dapat diterima oleh orang banyak dengan efektif? Yang pertama, kita harus menyebarkan hal-hal yang positif dulu. Jangan sampai konten atau promosi yang kita sebarkan itu mengandung hal-hal yang menjelekkan perusahaan lain atau apapun itu, jangan sampai. Terus yang kedua, kita harus membuat iklan atau promosi semenarik mungkin, seperti ada promosi kayak gitu atau ada benefit-benefit yang bisa ditampilkan atau yang disampaikan kepada para yang melihatnya nanti. Terus tuh cara efektif. Sebenarnya dalam media sosial ini rawan dengan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, jadi harus bisa kita memilah kayak gitu. Nah, kan ada juga kasus-kasus di mana orang mengatasnamakan perusahaan ini ya, mengeluarkan produk kayak gini. Padahal sebenarnya bukan perusahaan dia yang mengelola. Jadi kita harus bisa sih kayak benar-benar lah intinya bertanggung jawab atas produk kita dan harus bisa menerima konsekuensi dalam segala hal. Dan itu kita harus mempunyai strategi bagaimana cara kita bisa menyimbangi masalah-masalah itu ya. Nanti mungkin akan kita bicarakan lebih lanjut lagi mengenai strategi bagaimana cara kita menghandle permasalahan yang terjadi di media sosial yang akan kita pasarkan nantinya. Ya, untuk itu ada lagi beberapa nih. Saya menurut Mbak Aulia, apakah kinerja dari kami mengenai teknologi dan informasi itu baik? Dari saya tentunya sangat baik lah, karena kan kalian sudah kayak terdepan itu maksudnya mengikuti zaman lah, memasarkan dan dengan teknologi informasi bahwa setiap produk-produk kita tuh kayak update terus. Jadi untuk itu dari saya lebih ditingkatkan aja lagi nantinya. Dan untuk ada masalah apapun itu konsultasikannya sama anggota atau sesama yang lain, jadi supaya tidak ada terjadi miskomunikasi. Ya, terima kasih lagi. Untuk itu ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, untuk itu saya alihkan lagi kepada moderator. Baiklah, dari penyampaian laporan masing-masing manajer yang telah dibahas tadi, maka dari itu kesimpulan atau akan dibacakan ulang kembali oleh aturan rapat kita. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu Sujati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan memberikan kesimpulan laporan ini dari laporan untuk manajemen keuangan dan kita simpulkan bahwa kinerja keuangan kita selama 1 bulan hingga mencapai 12% peningkatan keuangan kita. Untuk manajemen pemasaran mengenai laporan pemasaran ada peningkatan dari bulan sebelumnya yang naik meningkat hingga 15%. Untuk teknologi dan informasi yang sudah kita lakukan cukup banyak usaha yang kita lakukan dalam mempromosikan keuangan pribadi
semoga tidak terima juga. Saja kesimpulan hari ini saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali Bu Alina. Dengan berakhirnya aturan rapat ini, maka untuk menutup rapat saya serahkan kembali kepada pimpinan rapat kita, kepada Ibu Aulia Puspita Rosyani, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Siti Aminah dan Ibu Dina. Jadi di sini pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para manajer-manajer yang sudah meluangkan waktunya di rapat kita untuk saat ini. Dan untuk itu saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kehilafan yang tidak saya sengaja atas penyampaian serta saran bahkan ataupun kritik yang saya tuaikan dalam ungkapan tadi. Dan semoga dengan semakin bertambahnya kinerja bulanan di perusahaan kita, maka semakin baik juga potensi-potensi yang akan dihasilkan nantinya dari perusahaan kita. Dan bahkan bismillahirrahmanirrahim, semoga nantinya perusahaan kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik dan lebih besar lagi, dan dengan efektif dan keaktifan masing-masing manajer bahkan serta jajarannya. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam rapat pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat ke depannya. Saya salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.